Hai, mari kita refleksi lagi. Pernah nggak sih kamu bertanya dalam hati, kenapa aku yang selalu disakiti? Kenapa aku harus kehilangan orang yang paling aku sayangi? Kenapa aku yang selalu memberi, justru sering dilukai? Di saat-saat seperti itu mudah sekali kita merasa jadi korban. Mudah sekali menyalahkan dunia, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi bagaimana jika yang kamu alami itu bukan kutukan, bukan nasib buruk, melainkan karma yang sedang menuntaskan dirinya sendiri? Di banyak ajaran tua, ajaran-ajaran dulu banget ya, karma itu bukan tentang siapa salah siapa benar. Karma itu seperti energi yang tertinggal dari tindakan, niat, bahkan pikiran. Dan energi itu tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah bentuk. Saat kamu mengalami rasa sakit, bisa jadi itu bukan karena kamu pantas menderita, tapi karena jiwa kamu sudah cukup kuat untuk menyelesaikan apa yang dulu belum selesai. Kita itu bukan sedang dihukum, hanya kita sedang disucikan. Ada kalanya kita merasa sangat terhubung dengan seseorang, atau sebaliknya, takut dan waspada tanpa alasan logis pada orang lain. Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa aku merasa kenal dengan dia, padahal baru ketemu? Atau, kenapa aku bisa sangat marah pada seseorang, padahal dia belum pernah melukai kita secara nyata? Pernah nggak sih merasa kayak gitu, kayak, kok ini orang bikin aku marah ya? Padahal tuh, kita itu baru aja kenal gitu. Bisa jadi, hubungan itu bukan baru dimulai di sini. Bisa jadi, itu sisa dari kehidupan sebelumnya. Lagi-lagi, yang seperti di awal tadi aku bilang, di banyak ajaran tua, tradisi-tradisi tua seperti ajaran Hindu, Buddha, kehidupan itu berjalan seperti lingkaran. Kita terlahir kembali membawa benih perbuatan lama, termasuk cinta yang belum selesai dan luka yang belum sembuh. Kadang hubungan kita dengan orang tua, pasangan, atau sahabat itu kayak, kok rumit banget ya? Ada rasa sayang, tapi juga ada luka di situ. Ada keinginan untuk selalu dekat, tapi juga jarak yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana jika hubungan kamu dengan orang tua kamu? Sebenarnya, kamu pernah menjadi orang tua untuk mereka di kehidupan sebelumnya. Bagaimana jika mereka pernah menyakitimu dan sekarang semesta memberi kesempatan untuk berdamai? Kadang, orang yang paling melukai kita adalah orang yang jiwanya paling dekat dengan kita. Karena hanya orang terdekatlah yang bisa membangkitkan luka terdalam. Mungkin ya, orang-orang yang ada di sekitar kita sekarang adalah bentuk dari roh-roh atau jiwa-jiwa yang pernah berhubungan dengan kita di kehidupan sebelumnya. Di mana di kehidupan saat ini, kita perlu untuk menuntaskan karma kita. Mungkin kamu merasa tersakiti oleh orang tua kamu, mungkin tersakiti oleh pacar kamu, teman kamu. Bisa jadi itu bagian dari bentuk karma yang harus kamu selesaikan, di mana kamu dulu pernah melukai mereka. Jadi, ketika kamu dirugikan oleh seseorang, mudah sekali hatimu ingin membalas. Tapi apa jadinya kalau kamu tahu bahwa kamu dulu pernah melakukan hal yang sama? Mungkin tidak di kehidupan ini, tapi di kehidupan yang tidak kamu ingat. Jiwamu pernah berdiri di sisi yang lain. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin kita pernah melukai orang-orang terdekat kita, sehingga di saat ini kita dipertemukan lagi oleh orang-orang yang mungkin kamu harus menuntaskan karma itu dengan mereka. Jadi ketika kita sadar akan hal ini, kita tidak ingin lagi membalas, karena ya itu bagian dari karma kita. Kita hanya perlu melepaskan dan menyudahi siklusnya. Karena ketika kita membalas lagi, akan ada balasan lagi di kehidupan selanjutnya. Begitu terus berputar-putar. Poin yang paling menarik adalah, ketika kita tahu bahwa siklus ini akan berputar terus, kita akan semakin terikat. Dan hanya ada satu yang bisa memutus rantai keterikatan itu. Rantai-rantai pola yang sering kali kamu lakukan ketika kita melakukan balas dendam. Yaitu cinta.
Ketika kita memiliki cinta, kasih, kita berdamai dengan segala apapun yang terjadi dengan kita. Kita tidak meminta takdir ini dienyahkan, kita tidak meminta sesuatu yang lebih baik lagi, minta balasan lagi. Kita tidak meminta balasan itu lagi kepada Tuhan, kepada takdir, tapi kita menerimanya dengan penuh cinta. Dan penerimaan itu bukan berarti menyerah. Penerimaan adalah saat kamu berkata pada semesta bahwa aku tidak mengerti semuanya, tapi aku percaya semua ini bagian dari prosesku untuk pulang ke dalam diriku. Karena yang terlihat seperti musibah bisa jadi adalah penyembuhan. Yang terasa seperti kehilangan bisa jadi adalah pembebasan. Karma bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Karena begitu kamu sadar, energinya tidak lagi mengikat. Ia berubah menjadi pelajaran, menjadi cahaya. Jangan buru-buru menghindar dari rasa sakit. Kadang rasa sakit itu adalah pintu. Pintu menuju pemahaman, pintu menuju pengampunan, pintu menuju akhir dari siklus luka yang kamu warisi. Mungkin kamu tidak tahu kenapa kamu dipilih untuk mengalami ini. Tapi jika kamu bisa tetap sadar di tengah rasa sakit, maka karma yang dulu seperti simpul rumit, perlahan akan terurai. Bukan karena kamu mengerti semuanya, tapi karena kamu memilih untuk menyelesaikan, bukan melarikan diri. Hari ini izinkan aku menyampaikan ini untukmu. Kamu bukan korban kok. Kamu adalah jiwa yang sedang pulang. Mungkin jalannya sepi, mungkin jalannya menyakitkan. Tapi kamu tidak salah kok. Kamu tidak dihukum juga. Kamu hanya sedang menebus agar bisa hidup tanpa beban lagi. Ulangi perlahan dalam hatimu. Aku melepaskan luka yang bukan milikku. Aku menyudahi karma yang tidak lagi kubutuhkan. Aku memaafkan dan aku memaafkan diriku sendiri. Aku memilih untuk menjadi cahaya, meski dulu aku adalah bayangan. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, mungkin karena jiwamu sedang siap untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Bagikan video ini ke seseorang yang kamu tahu juga sedang berjuang. Kita tidak sendirian, kita sedang pulang bersama-sama, menuju versi terbaik dari diri kita.